Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Putra, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025 dari Angkatan 22 Kelompok 1 dari Unit Kerja Kantor Urusan Agama Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi. Perkenankan di sini saya untuk menjelaskan tugas individu, role model, tokoh panutan penerapan nilai-nilai dasar berakhlak ASN pada materi tugas agenda 2 yaitu terkait nilai-nilai dasar ASN. Di sini pribadi atau saya mengangkat role model tema dari seorang sosok Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai role model berakhlak. Siapa sih yang tidak kenal dengan Bapak Anies Rashid Baswedan? Beliau adalah seorang mantan Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017-2022. Bapak Anies Rashid Baswedan menampilkan sosok ASN ideal yang mencerminkan nilai-nilai berakhlak secara nyata dan sangat konsisten. Melalui kebijakan, pelayanan, serta keteladanan dalam komunikasi publik. Ia menunjukkan sebagai ASN, aparatur sipil negara, yang seharusnya berperilaku sebagai pelayan masyarakat yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kemajuan bersama. Beliau pernah berkata dalam quotes-nya yang berbunyi, ketegasan ditandai keberanian mengambil keputusan dan nyali untuk melaksanakan. Selanjutnya, apa sih konsep berakhlak yang ada dalam diri kepemimpinan Pak Anies Rashid Baswedan? Yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan atau berorientasi pelayanan Bapak Anies Rashid Baswedan pada saat memimpin DKI Jakarta pada saat itu meluncurkan aplikasi yang bernama Jaki atau Jakarta Kini, yang mana aplikasi ini memudahkan masyarakat mengakses lebih dari 80 layanan publik. Ia membuktikan bahwa pelayanan publik harus cepat, praktis, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Tentunya aplikasi Jaki ini sudah terintegrasi dengan seluruh layanan publik yang ada di DKI Jakarta pada saat waktu kepemimpinan beliau. Dan juga pada saat ini Jaki masih dipakai loh. Kemudian untuk selanjutnya akuntabel. Akuntabel di sini menjadi prinsip yang dijaga ketat oleh beliau pada saat memimpin DKI Jakarta dan sampai saat ini dalam pribadi beliau. Setiap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta di masa kepemimpinannya selalu meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 5 tahun berturut-turut. Wih, keren ya. Anies Rashid Baswedan menunjukkan bahwa pemimpin aparatur sipil negara harus transparan, terbuka terhadap evaluasi, serta tidak alergi terhadap kritik sebagai wujud tanggung jawab publik. Kemudian konsep berakhlak selanjutnya yaitu adalah kompeten. Dalam nilai kompeten, Anies tampil sebagai sosok yang terus belajar dan mendorong ASN untuk berinovasi. Ia menerapkan sistem pengendalian banjir berbasis data dan sensor atau IoT, serta mendorong aparatur sipil negara memahami penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan. Kompetensi tidak hanya soal pengetahuan, tetapi juga kesiapan mengaplikasi secara efektif untuk kepentingan masyarakat. Jadi, pengetahuan saja tidak jadi tidak hanya pengetahuan saja yang dibutuhkan, tapi pengaplikasian dalam pengetahuan tersebut harus menjadi nilai yang utama. Selanjutnya yaitu konsep berakhlak selanjutnya itu adalah yaitu harmonis. Harmonis tercermin dalam perhatiannya terhadap keberagaman sosial. Ia memastikan ruang publik ramah bagi semua kalangan, dari taman, trotoar, hingga fasilitas transportasi massal yang sangat eksklusif bagi seluruh kalangan. ASN diarahkan untuk melayani tanpa membedakan latar belakang warga, memperkuat semangat kebersamaan dan persatuan yang ada di DKI Jakarta karena wajah DKI menunjukkan wajah negara Indonesia karena pada saat itu Jakarta menjadi ibu kota yang sangat dilihat oleh dunia internasional. Maka harmonis ini sangat dijaga oleh beliau pada saat masa kepemimpinan beliau di DKI Jakarta. Kemudian konsep berakhlak selanjutnya itu adalah loyal. Nilai loyal diwujudkan Bapak Anies Rashid Baswedan pada saat itu dengan komitmennya kepada institusi dan rakyat, bukan kepada golongan tertentu saja. Ia berani mengambil kebijakan pro rakyat meski tidak selamanya populer secara politik.
seperti program rumah DP 0 rupiah dan revitalisasi kawasan padat penduduk. ASN yang loyal adalah yang teguh pada nilai dan mandat publik, bukan hanya berdasarkan pada kebutuhan politik. Selanjutnya, konsep berakhlak selanjutnya yaitu adalah adaptif. Dalam menghadapi perubahan, pada saat masa COVID-19, ia menjadi salah satu pemimpin daerah pertama yang membentuk gugus tugas dan mengalihkan sistem layanan publik menjadi dalam jaringan atau layanan online. Adaptif berarti ASN harus cepat menyesuaikan diri, berpikir solutif, dan gagap dan tidak gagap menghadapi krisis yang sedang dihadapi. Kemudian, konsep berakhlak selanjutnya itu adalah kolaboratif. Kolaboratif menjadi pondasi pendekatan pada saat masa kepemimpinan Bapak Anies Rashid Baswedan. Ia mendorong sinergi antara organisasi perangkat daerah, menggandeng akademisi, swasta, dan komunitas dalam membangun Jakarta. Sikap ini mencerminkan semangat kerjasama ASN lintas sektoral untuk mewujudkan layanan publik yang lebih efektif dan inovatif. Kemudian, dari keseluruhan tersebut, kesimpulannya adalah sikap dan kebijakan Bapak Anies Rashid Baswedan sangat patut menjadi contoh nyata penerapan nilai-nilai berakhlak dalam diri seorang aparatur negara. Ia mengingatkan bahwa ASN bukan sekedar birokrat, tapi agen perubahan yang mampu membawa pelayanan publik ke tingkat yang lebih bermanfaat, bermartabat, dan lebih profesional. Segitu saja pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran aku lulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.